Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ismail Hasan, channel tentang Education and Islamic Study. Baca. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang mutu pendidikan, apa saja yang mesti dipenuhi agar sekolah itu dikatakan sekolah yang memiliki kualitas atau bermutu, baik perspektif pemerintah maupun perspektif masyarakat. Nice. Nah, teman-teman sekalian, di samping saya telah hadir narasumber saya. Beliau adalah seorang praktisi pendidikan, beliau juga seorang penulis, dan beliau juga sebagai tokoh pendidikan yang ada di Kabupaten Maros. Nama beliau adalah Dr. Jabar MPD. Buku yang telah beliau tulis yang pertama adalah Pendidikan Nilai dalam Keluarga. Beliau menulisnya di tahun 2016. Buku kedua beliau adalah Maafkan Aku Nak, Refleksi dalam Pengasuhan. Nah, ini bagi orang tua melihat bagaimana mendidik anak dan kesalahan-kesalahan orang tua di dalam mendidik anaknya, dapat membaca buku beliau. Beliau menulisnya di tahun 2017. Dan yang ketiga, baru-baru ini beliau menulis lagi sebuah buku tentang mengubah praktik pendidikan konvensional di sekolah pada tahun 2020. Kita sapa dulu teman-teman. Oh, oke. Assalamualaikum Bapak Dr. Jabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih Bapak telah berkenan untuk menjadi narasumber pada channel Ismail Hasan. Pertanyaan saya Bapak tentang kita ini akan membahas tentang total quality management. Ya. Kapan kira-kira sekolah itu dikatakan bahwa sekolah itu bermutu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jadi begini, dua persepsi yang kadangkala di masyarakat dan di pemerintah terkait dengan mutu pendidikan. Kali ini kita akan banyak membahas tentang bagaimana mutu pendidikan di satuan pendidikan versi pemerintah. Nah, kita memiliki standar pelayanan minimal yang sudah dituangkan di dalam regulasi, yaitu namanya Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari 8 standar, mulai dari standar kompetensi lulusannya, standar isinya, standar prosesnya, tenaga pendidiknya, sarananya, pembiayaan dan penilaiannya. Nah, kesemuanya itu harus memenuhi standar. Bagaimana indikator-indikator standar itu sehingga dikatakan bermutu? Itu pemerintah sudah mengeluarkan indikator-indikatornya. Nah, itu baru minimal. Bagi sekolah bisa saja menaikkan itu dengan berbagai inovasi-inovasi. Nah, inilah yang kemudian yang menginisiasi saya mengapa buku itu terbit itu 3. Itu mengubah praktek pendidikan konvensional di sekolah. Nice. Nah, sesuai dengan disrupsi pendidikan saat ini di 4.0, di mana teknologi informasi sangat mendominasi. Nah, sehingga dengan demikian bagi sekolah yang dianggap bermutu saat ini oleh pemerintah, di samping memenuhi standar 8 tadi itu, juga kemudian bisa mengikuti perkembangan saat ini seperti itu, teknologi informasi. Bukan hanya itu dianggap bermutu sekolah itu. Pertama tadi sekolah digital informasi. Yang kedua, sekolah bermutu menurut pemerintah, sekolah itu juga harus ramah anak. Ramah anak itu kedua. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan literasi, ya, kemampuan literasi. Bukan hanya literasi membaca, tapi literasi digitalnya, ekonominya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, bahwa sekolah itu disebut bermutu juga manakala dia mampu menjaminkan mutunya. Menjaminkan mutunya kepada siapa? Menjaminkan mutunya kepada pemerintah dan menjaminkan mutunya kepada masyarakat. Hey, that's pretty good. Nah, ketika mutu itu sudah sesuai dengan standar, maka sekolah itu sudah dianggap sudah menjaminkan mutunya kepada pemerintah.
Lalu bagaimana caranya menjamin kemutuannya ke masyarakat? Manakala semua apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh pasar terakomodasi di sekolah. Karena itu standarnya yang berbeda. Kalau standar pemerintah, manakala standar-standar itu sudah terpenuhi. Tetapi kalau masyarakat bukan melihat standarnya itu, justru bahwa apakah keinginannya ini sesuai harapannya yang diberikan oleh sekolah. Hey, that's pretty good. Upaya apa kira-kira yang harus dilakukan oleh para pengelola sekolah agar sekolahnya itu banyak diminati, minimal sekolahnya masuk dalam kategori bermutu? Kecenderungan masyarakat kita sekarang itu ada dua memilih sekolah. Yang pertama, masyarakat itu anaknya harus terpenuhi dari segi spiritualnya. Yang kedua, masyarakat anaknya itu harus terpenuhi dari segi teknologinya. Hey, that's pretty good. Oleh karena itu, sekolah yang bermutu harus melihat ini jeli. Makanya jangan heran, Pak Ismail, kenapa banyak SDIT, SMPIT? Betul ya. Itu karena apa? Karena keinginan pasar menginginkan anaknya terakomodir spiritualnya. Spiritualnya. Lalu kemudian ada sekolah berbasis teknologi, IT. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Ini dua hal. Lihat pasar, apakah kembangkan karakter anak, kemudian kuasai teknologi. Bagaimana caranya itu? Nah, sekarang ada rambu-rambunya. Di sekolah itu ada namanya sistem penjaminan mutu internal. Nah, jadi sistem penjaminan mutu internal itulah yang melihat kondisi sekolah, apa seharusnya yang ada diperbaiki di dalam, kemudian melihat peluang-peluang yang ada di luar. Kalau di kolaborasi ini, apa yang ada di internal dikelola, kemudian peluang-peluang yang di luar itu bisa dimanfaatkan, maka insya Allah sekolah itu akan bermutu. Kebutuhan pasar tentang religius dan teknologi. Nah, apa kira-kira yang mesti dilakukan oleh pengelola sekolah agar bisa merubah mindset sekolahnya agar bisa berorientasi ke religius dan teknologi? Iya, gak mudah saja sebenarnya. Sekolah itu kalau mau eksis, mau eksis itu, maka sekolah itu harus mengikuti perkembangan masyarakat. Saya menulis di buku itu bahwa manakala ada sekolah yang tidak mengikuti masyarakat, maka apa yang dikatakan oleh William Lipp bahwa sekolah itu akan menjadi punah. Sekolah itu akan menjadi museum. Kenapa? Karena tidak ada peminatnya. Nah, sekarang kita lihat kecenderungan masyarakat kita kemana? Ya, itu tentunya ke religius tadi, karakter, kemudian ke teknologi. Nah, oleh karena itu sekolah harus mengedepankan itu, menjadikan apa itu namanya produk unggulan sekolah itu. Agar apa? Agar masyarakat tertarik. Kalau tidak akan punah. Akan punah. Baik, terima kasih Bapak Dr. Jabar. Baik pemirsa, teman-teman sekalian, saya kira itu dialog singkat kita. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca buku beliau di sini. Silakan cari atau bisa kontak langsung nanti yang punya Bapak Dr. Jabar, penulis langsung Mengubah Praktek. Nah, buku ini bagusnya karena mengubah pola pikir seorang pengelola pendidik dari konvensional menjadi ke kontemporer, jelas mengubah mindset kita. Dan ada 3 yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, jika sekolah itu ingin bermutu, maka salah satu syaratnya minimal memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah di Badan Standar Nasional Pendidikan. Dan yang kedua adalah bagaimana menjemput keinginan masyarakat, dan pihak sekolah harus lebih kreatif dan melakukan langkah-langkah konkret tentang apa yang menjadi keinginan bangsa pasar, dalam hal ini masyarakat, jika sekolahnya ingin eksis. Baik, dan yang ketiga, bocoran ada 2 yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Jabar MPD, karena beliau juga adalah praktisi. Ada 2 yang sekarang yang menjadi peminat bagi masyarakat, yakni sekolah yang mengedepankan religiusitas dan atau karakter-karakter dan nilai-nilai karakter. Yang kedua adalah berbasis IT.
Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan ke Bapak Dr. Jabar. Demikian teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan silakan memberikan masukan tentang tema-tema apa lagi tentang pendidikan yang harus kami kaji dan harus kami sajikan di video di channel Ismail Hasan ini. Are you sure about? Salam pendidikan berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.